warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Darmayanti. Di video ini saya ingin menjelaskan skema dengan akad fikih muamalah yang sudah ada dan yang terbarunya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah desain produk yang diajarkan oleh Bapak Rizal Palevi. Menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan, line facility, dan takeover. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Pengertian KTA atau kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang diberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Produk KTA sendiri dalam bank syariah tidak diberikan kepada semua nasabah dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria saja. Akad yang sudah ada. Skema BSM atau pembiayaan implan. Yang pertama, nasabah atau pengguna kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank untuk meminta pembiayaan KTA dengan akad murabahah dengan kesepakatan bank mengambil keuntungan di dalamnya atau harga beli plus margin dan dicicil selama 5 tahun. Lalu selanjutnya bank memberikan data yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan. Nasabah menggunakan akad wakalah. Lalu nasabah membeli barang ke supplier. Selanjutnya barang dikirim ke nasabah. Terus nasabah mencicil barang tersebut setiap bulan selama 5 tahun. Selanjutnya akad baru, yaitu skema pariwisata halal, yaitu bank menawarkan kepada nasabah, pengguna kartu kredit atau karyawan untuk produk liburan pariwisata halal ke Dubai dengan angsuran selama 1 tahun. Terus selanjutnya nasabah menyetujui menggunakan KTA tersebut dan melakukan akad ziarah. Lalu bank membayar kepada agen travel yang telah bekerja sama tadi. Setelah itu agen travel memberikan jadwal kegiatan dan waktu keberangkatan. Nasabah membayar angsuran dan membayar ujroh kepada bank. Selanjutnya line facility. Line facility adalah bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dapat dimaksud juga bahwa line facility adalah fasilitas yang diberikan oleh bank yang memiliki plafon. Plafon adalah pagu kredit atau limit kredit yang diberikan oleh bank dalam transaksi pembiayaan. Akad yang sudah ada yaitu murabahah bil wakalah. Yang pertama, bank untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Selanjutnya, nasabah membeli mobil sebagai wakil bank atau mobil menjadi milik bank. Terus selanjutnya, bank menjual mobil secara murabahah. Terus yang keempat, nasabah membayar cicilan ke bank. Terus akad baru yaitu ijarah bil wakalah. Yang pertama, nasabah datang ke bank melakukan pengajuan pembiayaan atau portfolio kendaraan mobil dengan akad ijarah. Terus selanjutnya bank melakukan kerjasama dengan sebuah dealer dalam bentuk wakalah. Terus kemudian bank melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk melanjutkan pembiayaan. Setelah bank dan nasabah sepakat, selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diminta oleh nasabah. Lalu nasabah membayar cicilan tiap bulan kepada bank. Setelah membayar, bank membayar lagi kepada pihak dealer.
Selanjutnya take over. Take over dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris take atau artinya mengambil dan over artinya mengalihkan. Ekonomi Islam take over disebut hiwalah atau pengalihan atau pemindahan hutang. Fatwa DSM MUI take over adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Yang pertama akad court. Nasabah take over KPR ke bank syariah dengan akad court, maka bank syariah memberikan court atau pinjaman murni kepada nasabah. Terus selanjutnya pelunasan aset. Dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit atau utangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konven tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Terus yang ketiga, selanjutnya menjual aset untuk court, melunasi court. Selanjutnya nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi pinjamannya atau court yang di awal tadi, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah secara penuh. Terus selanjutnya akad murobahah. Kemudian bank syariah menjual secara murabahah secara cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah melunasi, maka aset menjadi milik nasabah kembali. Alur skema take over atau akad MMQ. Yang pertama, mengajukan take over akad MMQ. Nasabah dengan kondisi telah memiliki utang di bank konven dan ingin mengajukan peralihan utangnya kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian take over akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR atau kartu kredit kepemilikan rumah. Selanjutnya, porsi modal nasabah 40% dan porsi modal bank syariah 60%. Melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60%, yaitu sama dengan 240 juta rupiah, dan porsi nasabah 40%, yaitu 160 juta rupiah dengan nisbah pembagian keuntungan 60/40. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan deposito, giro, tabungan, dan investasi emas. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Deposito. Deposito adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditunjukkan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Akad yang sudah ada yaitu mudharabah. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Terus selanjutnya uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Lalu dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 10 juta, keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah di awal 60% nasabah dan 40% bank. Lalu pembagi hasilnya, bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta, bagi hasil untuk bank sebesar 4 juta. Setelah jatuh tempo yang ditentukan akad mudharabah selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta. Selanjutnya akad baru yaitu wadiah yadomana. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad wadiah yadomana, yaitu uangnya akan dimanfaatkan. Yang kedua, bank pemanfaatan uang nasabah untuk usaha syariah. Lalu dari pemanfaatan tersebut dapat keuntungan atau bagi hasil antara bank dan unit usaha. Bank memberikan bonus kepada nasabah hasil pemanfaatan uangnya.
Giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan memindah bukuan. Akad wadiah yaitu nasabah dan bank melakukan akad wadiah, yaitu penitip dan bank selalu pengelola. Yang kedua, nasabah menitipkan dana kepada bank. Yang ketiga, nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut bank dengan waktu kapanpun dengan menggunakan penarikan cek, biljet giro, dan lain-lain, dan bank bonus kepada nasabah. Akad kord. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad kord. Dalam hal ini nasabah selaku mugrib pemberi atau pemberi pinjaman, dan bank selaku peminjam. Yang kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank. Yang ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga atau usaha. Pihak ketiga atau usaha memberikan keuntungan kepada bank. Lalu bank mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, biljet giro, dan lain-lain. Investasi emas. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan, juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Investasi akad yang sudah ada di mudharabah. Yang pertama, nasabah datang ke bank untuk akad mudharabah investasi emas. Jumlah uangnya sebesar harga emas, misalnya 100 gram emas harganya 60 juta. Jadi investasinya seharga emas. Jika harga emas naik berarti untung, tapi jika harga emas turun maka rugi. Selanjutnya, uang tersebut diinvestasikan untuk usaha syariah dengan nisbah yang sudah ditentukan. Karena nasabah sebagai pemodal, maka nisbah bagi hasilnya lebih besar, yaitu 60%, dan bank syariah sebagai usaha nisbahnya 40%. Kemudian dari usaha tersebut mendapat keuntungan, dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah sesuai kesepakatan di awal. Akad yang baru yaitu wadiah domana. Yang pertama, nasabah datang ke bank berinvestasi dengan akad wadiah domana, di mana investasi tersebut boleh diambil kembali oleh nasabah membawa aset berupa emas, misalnya seberat 100 gram, yang mana emas saat itu seharga 120 juta rupiah. Kemudian bank memberikan modal ke pihak ketiga menggunakan aset yang dititipkan oleh nasabah tadi. Pihak ketiga mengelola aset tersebut untuk suatu usaha. Jika dalam usaha tersebut mendapat keuntungan, maka pihak ketiga memberikan bonus untuk bank. Bank akan mengembalikan aset plus bonus kepada nasabah. Tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Akad yang sudah ada yaitu skema al-wadiyah
al-amanah, yaitu nasabah menitipkan uang kepada bank sekaligus memberi fee pada bank tersebut. Lalu bank memberikan uang kepada nasabah kapanpun nasabah mau. Lalu akad barunya yaitu bank syariah dengan nasabah dengan akad 2 plus mudorobah. Lalu bank syariah bekerja sama dengan pihak ketiga yang nantinya akan dikelola untuk usaha, dan setelah itu bisa mendapat keuntungan tersebut dibagi kepada bank syariah. Setelah itu bank syariah memberikan keuntungan tersebut kepada nasabah berupa bonus. Lalu soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli emas, pembiayaan dan transfer. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menjual barang seperti emas, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Yang udah lama skema murabahah, yaitu bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, meliputi jenis barang dan harga jual. Yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang selanjutnya, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah sesuai dengan akad tersebut. Lalu supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Selanjutnya, nasabah menerima barang dari supplier, nasabah menerima barang, maka nasabah dilakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Selanjutnya, jual beli emas dengan akad istisna, yaitu nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dengan spesifiknya, yaitu dengan 1 gram emas yang harganya Rp700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk produsen dengan per gramnya Rp25.000. Lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram. Terus selanjutnya nasabah memesan sebanyak 20 gram, maka Rp700.000 dikali 20 gram yaitu sama dengan Rp14 juta. Dan untuk uang produsen yaitu 25.000 dikali 20 gram sama dengan 500.000. Dengan menggunakan akad istisna, waktu untuk menyerahkan emas ditentukan selama 1 minggu. Lalu pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah yaitu 14 juta ditambah 500.000 jadi 14.500.000. Yang keempat, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Lalu emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank dan nasabah, maka emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Selanjutnya, pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Akad murabahah, yaitu nasabah datang ke bank ingin membeli produk sebuah sepeda motor melalui bank. Nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ia pesan, dan setelah itu mereka menegosiasi tentang harga
dengan memakai akad jual beli. Yang kedua, bank membeli barang yang dipesan nasabah ke supplier atau penjual. Supplier mengirim barang yang sudah dipesan oleh nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen dari produk yang telah ia pesan. Selanjutnya, nasabah memberi barang, terus nasabah membayar ke bank. Selanjutnya, akad salam, yaitu pembeli akan membeli produk berupa traktor karena traktor ini tidak dapat disedia langsung saat si pembeli melakukan akad dengan si penjual, dan si penjual menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Lalu si penjual dan si pembeli melakukan akad salam dan negosiasi. Lalu si pembeli membayar cash atau bayar langsung. Si penjual memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan. Lalu penjual mengirim traktor ke si pembeli yang tadi sudah memesan. Selanjutnya, transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Penjelasan transfer di atas, yaitu Rani mengirim uang via Wesel Pos, lalu Wesel menerima uang Rani dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Lalu proses pengiriman dengan sistem Wesel Pos terjadi secara internal PT Pos Indonesia. Lalu Cindy mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi. Lalu selanjutnya yang nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi wakaf linked, sukuk, dan reksadana. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
akad baru yaitu akad wadiah bil ujroh, yaitu skemanya. Yang pertama, nasabah datang ke PT Asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ujroh. Yang kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Yang ketiga, nasabah membayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan atau wadiah dan pengajuan kam atau ijroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Setelah itu nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Lalu nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Lalu asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Selanjutnya, wakaf linked sukuk, yaitu wakaf uang atau yang juga bisa disebut dengan wakaf produktif, adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang memanfaatkannya, bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya, akad baru, yaitu yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuk, yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah atau investor berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Terus selanjutnya, proyek bangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Setelah gedung perkantoran jadi, maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Pada akhir periode, sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Selanjutnya, reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Akad baru yaitu musyarakah. Yang pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi
untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektif. Kemudian manajer investasi ini mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Lalu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan penggunaan investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Lalu di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik si investor dan manajer investasi. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan sukuk, hedging, dan saham. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Sukuk berdasarkan DSN MUI atau Fatwa nomor 32 DSN MUI mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Lalu dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan mudharabah. Dari kegiatan usaha pembiayaan mudharabah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan distribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan mudharabah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Lalu pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebagai nilai sukuk pada saat penerbitan. Skema akad MMQ, yaitu emiten melakukan akad musyarakah mutawakisoh kepada SPF sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. SPF menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor, lalu investor mewakalkan dananya kepada SPV. Emiten dan SPV melakukan usaha bersama. Dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak. Lalu emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari perusahaan tersebut. Lalu SPF menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Selanjutnya hedging syariah, yaitu secara etimologis hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge atau lindung nilai. Secara terminologis dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebut hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing atau foreign currency berdasarkan prinsip syariah. Skema hedging yaitu seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti selama 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat itu pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini, dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan bagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan dan
Nilai tukar yang disepakati berbeda di titik 10.000 US dollar. Seorang investor memiliki US dollar 14,5 juta. Ia ingin berinvestasi dalam mata uang euro, namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang karena kurs hari ini spot rate US dollar adalah US dollar 1,45 sebesar E1. Maka jika investor bertransaksi US dollar ke E, dia akan mendapatkan E 10 juta hari itu. Setelah itu investor akan masuk ke WAAD atau berjanji untuk menandatangani kontrak pertukaran mata uang berdasarkan prinsip teluk atau al-sharf di masa depan. Pertukaran mata uang masa depan akan didasarkan pada nilai tukar yang mengacu pada tingkat hari ini. Jadi masa depan investor akan mendapatkan kembali US dollar tanpa terkena risiko fluktuasi mata uang. Perjanjian kurs ditetapkan investor akan membeli 14,5 juta US dollar pada kurs US dollar 1,43 setelah 1 tahun, yaitu ketika dia ingin menukarkannya kembali ke US dollar. Investor menyerahkan E 10,141 kepada bank. Bank menyerahkan US dollar 14,501 kepada investor. Yang terakhir itu saham. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Akad yang sudah ada yaitu skema saham syariah musyarakah. Yang pertama, emiten menawarkan saham ke investor, lalu si investor membayar lalu emiten juga menaruh saham kepada investor. Lalu selanjutnya akad baru skema saham syariah akad MMQ. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah bagi hasil. Lalu kemudian emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Setelah selesai membangun perumahan tersebut, lalu emiten menyewakan perusahaan tersebut kepada pihak ketiga. Lalu dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan emiten 60% dan investor 40%. Emiten secara bertahap atau mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Lalu investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena saya juga masih tahap pembelajaran. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.